Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pada bagian ini kita akan mempelajari ungkapan pujian. Mari kita baca terlebih dahulu teks di bawah ini. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Kita lihat ya, di sini ada Lani dan teman-teman sedang menikmati suasana pemandangan di pagi hari ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Yuk kita baca tulisan Lani dan Siti. Judulnya Alamku yang Indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, ini adalah ungkapan pujian ya. Ungkapan pujian itu sama seperti ungkapan kekaguman. Nah, biasanya kalau kekaguman itu diungkapkan untuk memuji keindahan alam. Kita lanjutkan lagi membacanya. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, kita lihat ya di bawahnya ada gambar Lani dan Siti. Mereka sedang membacakan hasil tulisannya ya, yang tadi kita baca sama-sama. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini, wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya, Dayu. Saat mendengarnya, seperti kita yang melihat langsung alam itu. Jawab Beni ya. Kemudian di sini ada Edo. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan, teman-teman? Kita lihat lagi berikutnya di sini ada Udin. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Kita lanjutkan lagi, di bawahnya masih ada teks, kita baca sama-sama. Bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Berarti kita harus kembali lagi melihat tulisan Lani dan Siti ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Merdu sekali kicauan burung itu. Kita cari yang lain lagi ya. Nah, Abi udah kasih tanda ya, melingkari kalimat yang termasuk ungkapan pujian. Contohnya, langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Nah, ini ungkapan kekaguman atau pujian ya. Nah, di bawahnya juga sudah Abi kasih tanda lingkaran ya. Wangi sekali aroma bunga itu. Ini juga merupakan ungkapan pujian ya, atau ungkapan kekaguman. Kita lihat lagi yang terakhir, Abi temukan lagi. Segarnya suasana pagi ini. Nah, ini juga termasuk ungkapan pujian atau ungkapan kekaguman. Karena pagi ini sangat segar sekali.
Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, ke bagian ini berarti ya, ayo bermain peran. Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Nah, di bawahnya sudah ada Udin dan Edo ya. Mereka sedang memerankan Siti dan Lani. Silakan kalian juga boleh memerankannya ya. Abi kasih contoh, misalnya di sini ada Udin yang memerankan Lani, kemudian Edo memerankan Siti. Nah, percakapannya seperti ini. Matahari bersinar dengan amat cerah. Kemudian dijawab, langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Nah, ini hanya contoh percakapannya saja ya. Silakan kalian bisa bermain peran bersama keluargamu, bisa bersama ayah, bunda, kakak, adik ya. Selamat mencoba. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan alat timbang yang tak baku ya. Sebelumnya mari kita baca teks ini terlebih dahulu ya. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Yuk kita amati gambar berikut ini. Di sini ada Benny yang membuat alat ukur tak baku untuk menentukan berat benda. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Caranya yang pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok, atur posisi penggaris agar seimbang, letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Kemudian, letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu, taruh di atas piring di ujung kanan. Kita lanjutkan lagi. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Nah, nanti seperti ini ya. Di sini ada buku dan di sebelah sini ada kelereng. Kita lanjutkan lagi. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Nah, kita lihat ya di halaman berikutnya. Amati gambar berikut. Nah, seperti ini nanti kita buat ya. Kita lihat lagi di bawahnya. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Kita lihat ke halaman berikutnya. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Kita lihat ya, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng.
Inilah hasil timbangannya. Kita lihat tabelnya ya. Nomor 1 ada buku tulis, ternyata setelah ditimbang, beratnya itu sama dengan 5 butir kelereng. Nomor 2 ada tempat pensil. Hasil timbangannya sama dengan 8 butir kelereng. Kemudian nomor 3 ada buku gambar. Hasil timbangannya sama dengan 7 butir kelereng. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Kita lihat di sini ya, yang paling berat itu adalah tempat pensil. Kita lihat nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Berarti buku tulis ya, karena 5 buah kelereng. Kita lanjutkan nomor 3, urutkan benda pada tabel di atas. Kita lihat yang bagian A ya. Urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti buku tulis, buku gambar, dan tempat pensil ya. Kemudian bagian B, urutkan benda dari yang paling berat. Berarti tempat pensil terlebih dahulu karena paling berat. Kemudian buku gambar dan buku tulis. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Selanjutnya, Beni menimbang dengan gantungan baju. Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Nomor 1, sendok aluminium beratnya sama dengan 2 buku tulis. Sedangkan gelas plastik 1 buku tulis. Dan piring plastik hasil timbangannya adalah 4 buku tulis. Kita lanjutkan lagi ya ke pertanyaannya. Benda manakah yang paling berat? Berarti yang paling berat itu adalah piring plastik ya. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan itu adalah gelas plastik. Kita lanjutkan ke nomor 3. Urutkan benda pada tabel di atas. Yang A, urutkan benda dari yang paling ringan. Gelas plastik, kemudian sendok aluminium, dan piring plastik ya. Kita lanjutkan ke bagian B. Urutkan benda dari yang paling berat. Nah, yang paling berat itu dimulai dari piring plastik, sendok aluminium, dan gelas plastik. Kita lanjutkan lagi. Praktikan kegiatan menimbang yang dilakukan Beni. Gunakan benda yang ada di rumahmu ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Pada bagian ini kita akan mempelajari aturan cara menghemat air bersih ya. Kita baca dulu teks berikut ini. Beni sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang, Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Teman-teman, dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Beni. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Nomor 4, saat menyambuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Kita lanjutkan lagi. Apa aturan menghemat air di rumah? Wah, pasti hampir sama dengan Beni ya. Sampaikan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk membuat aturan menggunakan air bersih, lalu ditempel di dinding rumah. Sebelum Abi akhiri pembelajarannya, Abi akan selalu mengingatkan kalian ya, harus selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.